Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di sini aku mau membahas nih suatu bencana atau tragedi yang pernah terjadi di dunia ini. Dan sebelumnya nih aku terima kasih banget nih buat teman-temanku yang sudah request nih untuk aku membahas topik ini di video aku kali ini. Nah, di sini aku mau membahas nih mengenai bencana nuklir terparah dalam sejarah dunia yang dikenal dengan tragedi Chernobyl. Informasi yang aku bawakan nih sebenarnya tuh sudah banyak nih terpublikasi di internet. Tapi di sini aku pengen nih membagikan hasil rangkuman aku mengenai tragedi Chernobyl. Kalau nih kalian tuh mau membaca secara langsung berita-berita ataupun data-data mengenai tragedi Chernobyl, kalian bisa nih kunjungi beberapa referensi yang aku sertakan di deskripsi video ini, di mana dari data-data tersebut merupakan sumber dari hal-hal yang aku paparkan di video ini. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita langsung saja ke pembahasannya. Pada tanggal 26 April 1986 pukul 1.23 dini hari terjadi suatu ledakan yang besar pada reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl dekat kota Pripyat, Ukraina. Ledakan ini diakibatkan oleh tekanan uap yang terlalu tinggi sehingga menghancurkan inti reaktor dan kemudian diikuti oleh kebakaran yang besar yang melepaskan radiasi dengan jumlah yang tinggi ke atmosfer. Tercatat pada saat itu terdapat 2 orang yang tewas, yaitu Valery Kodamchuk dan Vladimir Shashamov yang merupakan petugas yang mengoperasikan reaktor tersebut. Kebakaran yang terjadi pada atap reaktor dan inti grafit terjadi selama 10 hari lamanya. Hal ini dikarenakan grafit di inti reaktor berasal dari bahan yang mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan. Ditambah lagi adanya radiasi dalam jumlah yang tinggi sehingga menghambat upaya pemadamannya. Dengan keadaan yang sudah sangat kacau dan kondisi lingkungan yang sangat berbahaya akibat radiasi dalam jumlah yang tinggi, tapi di sini penduduk sekitar yang tinggal di PLTN Chernobyl belum dilakukan evakuasi. Bahkan petugas pemadam kebakaran yang bekerja pada saat itu bekerja tanpa menggunakan pelindung yang memadai. 30 jam setelah ledakan terjadi, tepatnya tanggal 23 April 1986, pemerintah memberikan pengumuman untuk penduduk Pripyat yang tinggal berjarak 10 km dari PLTN Chernobyl perlu dilakukan evakuasi. Namun akhirnya diperluas nih hingga berjarak 30 km dari PLTN Chernobyl. Di sini muncul nih pertanyaan di otak aku nih, ya kan? Sebenarnya itu ya kenapa kok bisa sampai harus melakukan evakuasi penduduk yang tinggal di jarak tuh 30 km dari PLTN Chernobyl. Areanya itu kayak luas banget gitu kan. Lalu apa sih efek yang akan dialami oleh makhluk hidup ketika menerima radiasi dalam jumlah yang tinggi? Ledakan yang terjadi di PLTN Chernobyl ini telah melepaskan radiasi dalam jumlah tinggi ke atmosfer, di mana radiasi ini berasal dari reaksi nuklir yang terjadi di inti atom. Proses seperti radioaktif dan fisi nuklir melepaskan energi dalam bentuk radiasi untuk mencapai kestabilan. Radiasi ini bisa berupa partikel seperti alfa dan beta ataupun gelombang elektromagnetik seperti gamma. Pada saat kejadian ledakan nih, radiasi gamma di dekat reaktor bisa mencapai 300 plankton per jamnya nih. Jumlah ini jauh melebihi batas aman yang bisa diterima oleh tubuh manusia. Dan hal yang paling parahnya lagi, partikel-partikel penghasil radiasi yang terlepas ke atmosfer ini terbawa oleh angin yang kencang ke berbagai wilayah.
beberapa negara yang terkena dampaknya, yaitu ya pastinya tuh Ukraina sendiri ya kan, terus ada Belarusia, Rusia, Swedia, Polandia, Jerman, Prancis, Inggris, dan Italia. Efek yang ditimbulkan dari radiasi nuklir ini tuh beragam, tergantung pada dosis dan durasi paparannya. Yang pertama tuh ada efek kesehatan jangka pendek pada kondisi penderita yang menerima radiasi dalam dosis yang cukup tinggi akan mengalami penyakit radiasi akut atau Acute Radiation Syndrome atau ARS dan menyebabkan kerusakan organ, kehilangan kesadaran, pendarahan, dan bahkan kematian dalam waktu beberapa minggu. Kemudian nih ada efek kesehatan jangka panjangnya. Efek jangka panjangnya nih bagi kesehatan bisa meningkatkan resiko kanker, terutama pada kanker tiroid, leukemia, dan kanker paru-paru. Kemudian bisa menyebabkan mutasi genetika. Hal ini dikarenakan radiasi dapat merusak DNA dan akan berdampak nih pada kelainan genetik pada keturunan. Selain itu, bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Radiasi itu juga memberikan efek nih pada lingkungan, di mana radiasi itu akan mengkontaminasi air dan tanah, kemudian dapat menimbulkan nih kerusakan pada flora dan fauna. Berdasarkan laporan dari WHO dan IAEA, diperkirakan korban jiwa akibat efek radiasi dari PLTN Chernobyl ini sekitar 4.000 hingga 90.000 jiwa. Nah, sebenarnya beberapa sumber tuh menyatakan jumlah yang berbeda. Hal ini dikarenakan ya kayak nggak ada yang tahu pasti berapa sih jumlah korban jiwa yang ditimbulkan dari tragedi PLTN Chernobyl ini. Ya pastinya karena efeknya tuh kayak terlalu meluas, kayak apa ya, wilayahnya tuh terlalu banyak gitu, jadi kayak susah gitu untuk mendatanya secara tepat ataupun detailnya tuh kayak gimana tuh masih susah gitu. Sekarang muncul lagi nih di pikiran aku, kenapa dengan radiasi nuklir yang sangat berbahaya ini tapi masih saja digunakan sebagai pembangkit listrik? Kemudian pemikiran apa sih yang menyebabkan para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi ini? Iya dong ya kan, kayak aku bertanya-tanya nih gitu kan. Oke, lanjut. Prinsip nuklir yang digunakan dalam PLTN Chernobyl ini dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang besar dengan efisiensi tinggi dan tanpa emisi gas rumah kaca yang signifikan. Hal ini berbeda dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, di mana proses pembakarannya tuh akan melepaskan efek rumah kaca ke atmosfer. Efek rumah kaca ini dapat menyebabkan pemanasan global, pencairan es, perubahan pola cuaca, gangguan ekosistem, dan pengasaman laut. Nah, PLTN sendiri hampir tidak melepaskan gas rumah kaca, yang mungkin kayak lebih sedikit atau cenderung sangat sedikit bila dibandingkan dengan PLT berbahan bakar fosil, sehingga PLTN tuh dianggap lebih ramah bagi lingkungan. Selain itu, energi yang dihasilkan dari 1 kg uranium saja setara dengan sekitar 24.000 ton batu bara. Kebayang dong ya perbandingan dan keuntungan dari prinsip nuklir dalam pembangkit listrik ini. Nah, PLTR Chernobyl sendiri menggunakan desain reaktor Bosnoy Mosnovsky Canoli atau RBMK. Kejawablah pertanyaan tadi ya kan. Sebenarnya begitu banyak nih manfaat dari prinsip nuklir ini, sehingga para ilmuwan memiliki pemikiran nih untuk mengembangkan teknologi ini. Walaupun ada dampak negatif dari penemuan tersebut, tapi memang sudah sewajarnya nih kalau suatu penemuan tuh akan kayak meninggalkan limbah B3-nya gitu. Tapi sebenarnya sebagai ilmuwan harus mempertimbangkan seberapa banyak limbah yang ditimbulkan dan bagaimana cara mendaur ulangnya atau cara mengolahnya sebelum kayak dibuang ke lingkungan. Nah, oke. Bagaimana nih? Apakah kalian tuh tambah penasaran nih? Sebenarnya bagaimana sih prinsip kerja dari reaksi nuklir sendiri? Lalu, bagaimana bisa menghasilkan energi yang bersamaan dengan radiasi? Nuklir sendiri berasal dari kata nukleus yang berarti inti atau pusat,
Sehingga dalam konteks ini merujuk pada suatu reaksi yang terjadi pada inti atom. Reaksi ini meliputi reaksi fisi nuklir ataupun bisa nih reaksi fusi nuklir. Reaksi fisi nuklir merupakan suatu reaksi yang terjadi itu karena pembelahan inti atom berat seperti uranium dan plutonium menjadi inti yang lebih kecil lagi. Jadi kayak yang besar terus dibelah kayak bukan dibelah sih, kayak terjadi pembelahan menjadi inti yang jadi kayak kecil-kecil lagi gitu lah. Sedangkan reaksi fusi nuklir merupakan suatu reaksi penggabungan dua inti atom ringan seperti hidrogen menjadi inti atom yang lebih berat. Lebih mudahnya nih, seperti kalau ada suatu hal yang kecil kayak digabungin jadi suatu hal yang lebih besar lagi gitu lah. Nah, masing-masing reaksi tersebut akan menghasilkan suatu energi. Pada PLTN Chernobyl sendiri menggunakan reaktor nih dengan desain RBMK yang menggunakan uranium sebagai bahan utama dan menggunakan prinsip reaktor fisi nuklir. Sebelumnya nih, aku mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai komponen-komponen yang ada di desain RBMK yang digunakan pada PLTN Chernobyl ini. Nah, yang pertama nih, ada reaktor inti. Itu merupakan kayak tempat terjadinya reaksi fisi nuklir. Kemudian saluran bahan bakar, di mana itu untuk menyalurkan nih bahan bakarnya yaitu uranium sendiri. Kemudian ada pendingin. Nah, pendingin ini bertugas untuk mengalirkan air bertekanan yang melalui bahan bakar untuk menyerap panas dan mengubahnya menjadi uap. Selain itu, juga dapat mencegah overheating pada reaktor. Kemudian ada turbin dan generator, di mana ini tuh kayak alat untuk mengubah uap dari reaktor untuk menghasilkan kayak listrik gitu loh. Nah, cara mengubahnya tuh kayak gerak dari turbin, dari uap tersebut kayak uap tuh mendorong turbinnya untuk berputar. Nah, dari situ, dari gaya gerak tersebut akan diubah menjadi energi listrik. Nah, kemudian ada kontrol, di mana sistem batang kendali untuk mengatur laju reaksi fisi nuklir. Berdasarkan desain reaktor ini nih, atom uranium akan mengalami pembelahan dan melepaskan energi panas di dalam inti reaktor. Nah, panas ini akan memanaskan air dari pendingin tadi dan mengubahnya menjadi uap. Nah, uap ini akan digunakan untuk menggerakkan turbin, sehingga gaya gerak dari turbin tersebut akan diubah menjadi energi listrik. Reaksi fisi nuklir ini juga menghasilkan radiasi ketika terjadi pembelahan inti atom. Radiasi ini tuh berasal dari inti atom yang tidak stabil. Ketika inti atom uranium menyerap neutron dan mengalami pembelahan, inti atom yang terbentuk tuh kayak nggak stabil gitu, kayak mudahnya nih seperti suatu benda yang berukuran besar kemudian dibelah menjadi dua benda dengan ukuran yang lebih kecil lagi. Nah, di sini tuh ya benda yang lebih kecil lagi ini tuh kayak belum beradaptasi gitu loh, jadi kayak masih nggak stabil. Jangan dibayangkan kalau atom tuh kayak suatu hal yang mati gitu. Nah, di dalam atom sendiri terdapat partikel lagi yang terus bergerak seperti elektron nih. Nah, di sini untuk mencapai kestabilannya, inti tersebut akan melepaskan energi dalam bentuk radiasi seperti partikel alfa, beta, dan gamma untuk mencapai keadaan yang stabil. Inti yang tidak stabil dapat bertahan selama beberapa periode waktu tertentu sebelum akhirnya terurai dan meluruh. Selama proses ini, atom tersebut akan terus menghasilkan radiasi. Setelah mencapai kestabilannya nih, atom tersebut tidak lagi menghasilkan radiasi dalam jumlah yang besar dan proses fisi nuklir telah berakhir. Produk fisi nuklir ini dapat bertahan lebih lama dan membutuhkan pengelolaan limbah radioaktif. Oke, sampai di sini nih kalian ngerti dong bagaimana cara kerja atau prinsip dari nuklir sendiri. Kemudian cara kerja atau mekanisme dari desain reaktor yang digunakan dalam PLTN Chernobyl ini. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya ledakan tersebut? Apakah ini merupakan human error atau ada kesalahan pada desain reaktornya? RBMK menghasilkan energi dengan menggunakan uranium sebagai bahan bakar dan grafit sebagai
moderator reaksi nuklir. Nah, di sini moderator sendiri merujuk pada bahan yang digunakan untuk memperlambat neutron yang dihasilkan selama reaksi fisi nuklir, sehingga neutron dapat lebih efektif dalam memicu pembelahan inti atom yang lebih lanjut. Tanpa adanya moderator reaksi nuklir ini, neutron akan bergerak lebih cepat dan tidak dapat memicu reaksi berantai dengan inti atom bahan bakar tersebut. Kata lainnya, di sini tuh moderator reaksi nuklir tuh sebagai kayak ngerem yang digunakan untuk mengendalikan reaksi yang terjadi di inti reaktor. Desain ini memiliki kelemahan yang dapat menyebabkan masalah dalam pengendalian daya pada tingkat rendah dan dalam kondisi yang darurat. Pada saat itu, tanggal 26 April 1986, sebelum kejadian ledakan pada tanggal 26 April, pada malam itu, tim operator nomor 4 PLTN Chernobyl bersiap untuk melakukan uji coba keselamatan yang bertujuan untuk menguji kemampuan reaktor untuk menghasilkan energi listrik meskipun listrik utama telah terputus. Hal ini dikarenakan reaktor sendiri harus selalu dialiri oleh air sebagai pendingin agar tidak overheating. Tanpa suplaian air yang cukup, suhu reaktor akan meningkat dan bisa menyebabkan hal yang berbahaya dan merusak inti reaktor. Listrik utama ini diperlukan untuk mengalirkan air dari sungai yang berdekatan dengan kayak PLTN tersebut. Sebenarnya sudah ada nih generator cadangan, tapi untuk mengaktifkan generator cadangan itu membutuhkan beberapa menit, sedangkan inti reaktor sendiri membutuhkan aliran air yang terus-menerus agar tidak overheating. Walaupun tuh kayak berjarak kayak 1 menit, 2 menit gitu, kayak itu bisa kayak meningkatkan suhunya tuh kayak cepet banget gitu loh. Nah, para ahli dan petugas yang bekerja pada reaktor tersebut memiliki pemikiran bahwa listrik yang dihasilkan oleh inti reaktor tuh bisa digunakan untuk mengalirkan air sebelum generator cadangannya tuh beroperasi secara maksimal. Maksudnya kayak apa ya, energi listrik yang kayak dihasilkan kayak di akhir-akhirnya tuh masih ada gitu loh. Nah, sudah ketemu nih ya solusi dari masalah tersebut nih. Nah, pada sekitar pukul 23.00 tanggal 25 April 1968, operator mulai menurunkan daya reaktor. Dimulai dengan mengurangi pembangkitan listrik yang dihasilkan oleh reaktor, di mana proses ini harus dilakukan secara bertahap untuk menjaga kestabilan. Namun, operator yang bertugas tersebut terlalu cepat mengurangi daya hingga ke level yang sangat rendah, yang menyebabkan ketidakstabilan dalam reaktor. Pada titik ini, operator melakukan kesalahan yang besar dengan mengabaikan prosedur keselamatan. Mereka tidak memantau dengan cermat jumlah batang kendali yang dimasukkan ke dalam reaktor. Batang kendali yang seharusnya digunakan untuk mengontrol laju reaksi nuklir dimasukkan ke dalam reaktor secara kayak terlalu dalam, yang malah menyebabkan reaksi berantai semakin cepat. Ini merupakan salah satu cacat desain utama pada reaktor RBMK. Seiring daya turun, reaktor menjadi sangat tidak stabil. Reaktor dengan tipe RBMK seperti yang ada di Chernobyl ini memiliki masalah dengan positive void conversion, yang berarti ketika air pendingin berubah menjadi uap, ini malah meningkatkan laju reaksi nuklir dan mempercepat pembelahan inti atom. Ketika uap mulai terbentuk, laju reaksi meningkat dengan sangat cepat, memicu lebih banyak panas dan tekanan. Pada saat yang bersamaan, terjadi pemadaman pada listrik eksternal. Sistem kelistrikan utama terputus, memaksa generator diesel cadangan untuk segera berfungsi. Namun, terdapat penundaan dalam mengaktifkan generator ini yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut lagi pada sistem pendingin reaktor yang sangat bergantung pada pasokan listrik. Reaktor terus menjadi lebih
tidak stabil karena tekanan dan suhu dalam inti reaktor semakin meningkat. Para operator berjuang untuk mengendalikan situasi tersebut, tetapi mereka tidak memiliki waktu yang cukup ataupun pemahaman yang memadai untuk menghadapi situasi pada saat itu. Ketegangan semakin meningkat ketika mereka menyadari bahwa reaktor berada dalam keadaan bahaya besar. Ketika jam 1.23 dini hari, tanggal 26 April 1986, reaktor mengalami ledakan uap pertama akibat peningkatan tekanan yang sangat tinggi. Ledakan ini merobek atap reaktor yang mengeluarkan radioaktif ke udara. Sistem pendinginan yang rusak tidak dapat menahan suhu yang tinggi dan reaktor hancur sebagian. Setelah ledakan pertama, beberapa detik kemudian, ledakan yang lebih besar terjadi lagi, membawa reruntuhan atap reaktor dan menyebabkan kontaminasi radioaktif yang meluas. Kontaminasi menyebar dengan cepat ke udara dan lingkungan sekitar, menyebabkan bencana yang besar. Pada saat itu, proses pengujian dipimpin oleh Deputi Kepala Insinyur yang bernama Anatoly Dyatlov. Sebelum kejadian ledakan ini, mengabaikan banyak prosedur keselamatan dan memaksa operator untuk melanjutkan eksperimen walaupun pada saat itu kondisi reaktor sudah sangat tidak stabil, sehingga dapat disimpulkan penyebab kejadian ini yaitu pengurangan daya yang terlalu cepat, kesalahan dalam pengendalian reaksi nuklir, kelemahan desain reaktor RBMK sendiri, pemadaman listrik utama, dan keterlambatan generator cadangan, dan kemudian ada juga pelanggaran prosedur keselamatan dan ketidakterampilan operator yang bertugas pada saat itu. Oke, kayak terlalu banyak gitu kayak penyebab dari kejadian ini. Tapi apakah kalian itu penasaran gitu? Adakah pihak-pihak yang dinyatakan bersalah dalam proses pengadilan? Kemudian nih, hukuman apa yang diterimanya setelah kayak kejadian tersebut memberikan dampak yang sangat besar pada dunia pada saat itu, kayak bukan dunia sih, kayak lingkungan ya pada saat itu. Anatoly Dyatlov dinyatakan bersalah oleh pengadilan Soviet pada tahun 1986 dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Namun, dia tuh hanya menjalani sekitar kayak 4 tahunan gitu. Setelah kemudian tuh kayak dibebaskan. Kemudian ada juga Viktor Burkhanov selaku kepala yang bertanggung jawab walaupun tidak ada di tempat kejadian pada saat uji coba tersebut. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Walaupun kemudian dibebaskan ya setelah menjalani hukuman kayak 5 tahun aja. Tragedi Chernobyl sendiri mendapat kecaman internasional, baik dari negara-negara barat maupun organisasi-organisasi internasional, di mana tragedi Chernobyl ini menjadi simbol kegagalan dalam pengelolaan energi nuklir dan memicu kecaman banyak pihak yang menyuarakan pentingnya keselamatan, transparansi, dan pengolahan resiko dalam industri nuklir. Kemudian kayak timbul pertanyaan lagi dong, gimana sih keadaan kawasan di sekitar PLTN Chernobyl sekarang? Apakah sudah bisa ditempati oleh manusia atau masih belum nih? Karena kan radiasinya kayak sangat tinggi gitu pada saat itu. Ini kan udah beberapa puluh tahun nih, apakah sudah bisa ditempati gitu? Nah, oke, lanjut. Saat ini, kawasan Chernobyl sendiri tetap menjadi zona eksklusi dengan akses terbatas. Meskipun radiasi telah menurun, area sekitar reaktor masih terkontaminasi. Reaktor nomor 4 Chernobyl saat ini telah dilindungi oleh New Safe Confinement yang selesai pada tahun 2016 untuk mencegah kebocoran radiasi lebih lanjut lagi. Beberapa hewan telah kembali ke zona tersebut. Meskipun dampak panjang radiasi tersebut tuh masih perlu diperhatikan gitulah. Kanker tiroid menjadi salah satu dampak kesehatan utama bagi mereka yang terpapar radiasi. Zona ini juga dibuka oleh turis dengan izin khusus. Nah, kalau kalian tuh pengen gitu nih melihat bagaimana kondisi PLTN Chernobyl saat ini, bisa banget nih kalian bisa mengunjungi PLTN Chernobyl sekarang. Jadi turis nih di sana. Diperkirakan nih, zona eksklusi Chernobyl ini tidak akan aman dihuni kembali oleh manusia selama beberapa ratus
tahun karena tingkat kontaminasi radiasi yang masih ada di tanah, bangunan, dan limbah nuklir sendiri. Meskipun radiasi telah menurun secara signifikan setelah kejadian ledakan tersebut, beberapa area di sekitar reaktor masih mengandung radiasi berbahaya. Proyeksi untuk pemukiman manusia kembali dapat terjadi dalam waktu sekitar 200 hingga 300 tahun setelah bencana, tergantung pada upaya pemulihan lingkungan dan pengelolaan limbah radioaktif. Namun saat ini, wilayah tersebut tetap tidak aman untuk tempat tinggal permanen. Nah, dari kejadian ini atau bencana ini tuh apa sih yang bisa kita ambil sebagai seorang, mungkin kalian tuh pengen jadi ilmuwan atau kalian pengen jadi peneliti gitu, kayak apa sih yang harus dipertimbangkan gitu kan, atau mungkin kalian tuh pengen kerja di industri, atau sekarang mungkin kalian bahkan kerja di industri dengan limbah atau resiko kecelakaan yang berdampak besar bagi lingkungan. Pentingnya keselamatan dan prosedur. Chernobyl menunjukkan betapa pentingnya penerapan prosedur keselamatan yang ketat dan pengawasan yang cermat dalam penggunaan teknologi nuklir, terutama dalam situasi yang berisiko tinggi. Kemudian, transparansi dan tanggung jawab. Kejadian ini mengajarkan betapa pentingnya transparansi dalam pengelolaan bencana dan informasi, baik untuk publik maupun pihak internasional. Menyembunyikan fakta atau memperlambat respon hanya memperburuk dampak jangka panjangnya. Oke, sampai sini aja nih perjumpaan kita kali ini. Kalau ada kesalahan informasi atau pengucapan aku, boleh banget kalian koreksi aku di kolom komentar. Bagaimana nih pendapat kalian mengenai tragedi ini atau bencana ini? Komen di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Walaupun kayak materi kali ini tuh kayak berat banget, jujur berat banget nih. Sampai aku tuh bingung ketika riset tuh mulai dari mana gitu. Kalau kalian ada ide atau kalian tuh ingin menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian kirim cerita hidup kalian di akun email aku. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye.